Yuhu crafters, selamat datang lagi di tutorial ala cactus flower. Hari ini kita akan bikin dua kreasi neon series yang gemes-gemes kayak gini. Di video part 2 ini kita akan sama-sama bikin kalung neon yang warnanya gemes banget. Teman-teman yang belum nonton part 1 boleh langsung klik di sini ya. Yuk mari kita mulai bikin kalungnya. Kali ini teman-teman harus potong senar non elastisnya agak lumayan panjang nih. Potong 2 meter, yes 2 meter, terus dibagi 2. Jadi intinya satu utas 1 meter ya. Terus diikat kayak gini buat jaga-jaga aja. Kalau tadi udah lihat di part 1 caranya kurang lebih sama. Ikat dulu di ujungnya buat jaga-jaga aja, nanti kita buka lagi. Oke. Terus kalau misalnya bikin kalung ini sebetulnya polanya bebas juga, tapi saya mau kasih tips sedikit. Kalau misalnya di bagian lehernya itu biasanya saya pakai mutiara 6 mm. Karena kan kalau di bagian leher tuh kan nggak terlalu kelihatan ya. Apalagi teman-teman yang berhijab itu akan ketutupan sama hijabnya. Jadi di bagian leher itu, leher belakang, biasanya saya kasih mutiara 6 mm sebanyak 12 atau 15 butir. Karena memang bener-bener buat di leher aja, jadi nggak perlu ada hiasan bunganya. Kalau udah cukup sekitar 15 butir seperti ini, baru deh tuh mulai ditambah hiasan-hiasan lainnya. Hiasannya apa? Bebas ya teman-teman. Karena balik lagi nggak bosen-bosen saya ingetin kalau kreasi neon ini memang nggak ada polanya. Tapi kita tetap harus tahu dong teknik-teknik dasarnya tuh gimana. Misalnya cara numpuk bunga biar kayak gini, itu gimana caranya. Nanti akan saya share juga di video ini. Terus teman-teman nontonnya jangan di skip ya sampai habis. Kalau misalnya nanti udah tahu caranya gimana, itu gampang banget, mau merangkai apa aja, diposisiin di mana tuh gampang banget. Ayo kita mulai. Jadi kan tadi kita punya 2 senar kan. Kalau mau numpuk bunga kayak tadi itu, senarnya kita pisahin dulu masing-masing. Kita merangkai dulu di senar sebelah kanan. Oke, mulai dari yang kanan ya. Ambil satu kelopak cangkang, bebas warnanya apa aja bebas. Silahkan dimasukkan seperti di video ya. Kayak gini. Nah kemudian kita tuh kan mau isi di tengah kelopak cangkang itu, ceritanya biar ada putiknya kan. Kita isilah pakai manik pasir. Boleh ambil berapa ya? Coba masukin dulu sekitar 7 butir. Jadi semakin panjang atau semakin banyak manik pasirnya, nanti putiknya akan semakin panjang. Tapi kita coba dulu 7 ya, sekitar 7 butir. Gimana nanti hasilnya kalau 7 butir tuh sepanjang apa nanti putiknya. Setelah dimasukin, kita tuh akan tusuk balik atau putar balik senarnya lewat manik pasir yang pertama kali masuk tadi, yang paling deket sama dasar kelopak cangkangnya. Ini kan warna biru tuh, ada tuh yang di dalam tuh warna birunya. Ambil senarnya, masukin ke manik pasir yang warna biru. Nah warna biru ini tuh yang pertama ya, atau warna apa aja yang nanti teman-teman ada di kalungnya. Yang pasti dia adalah manik pasir yang paling dasar atau yang paling deket sama kelopaknya. Nah kalau udah ditarik harus dipastikan rapat, jadi di adjust dulu, diatur dulu. Kenapa? Karena nanti dia nggak bisa digeser-geser lagi. Hasilnya kayak gini itu udah fix, nggak bisa aduh kurang maju dikit nih. Nah itu nggak bisa, itu udah harus bongkar semuanya kalau mau ganti itu. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya. Setelah yang kanan selesai, lakukan teknik yang sama, pakai senar yang sebelah kiri. Jadi caranya sama, cuman beda senarnya aja. Kalau putiknya mau lebih pendek, berarti manik pasirnya juga lebih sedikit. Kali ini saya mau pasang 5 aja kali ya. Kalau tadi kan 7. Sekarang saya mau pasang 5. Kira-kira hasilnya akan gimana ya? Masukin lagi ke manik pasir yang pertama, betul. Masukin ke yang ini, ke yang biru ini, tusuk ke tembus ke belakang bunganya.
Nanti akan balik lagi ya, senarnya jadi ada 2 lagi. Adjust lagi, atur lagi, jangan sampai dia kendor. Nah, kayak gini. Untuk isian bunganya itu nggak melulu harus manik pasir ya teman-teman, bisa pakai apa aja. Sekarang saya mau contohin gimana kalau kita isinya pakai mutiara. Bisa nggak ya? Ya harusnya sih bisa ya. Mutiaranya yang 6 mm aja, terus tambahin 1 manik pasir di atasnya. Caranya sama kayak tadi, kita akan tusuk balik, cuman kali ini tusuk baliknya itu ke dalam mutiara. Ambil dulu manik pasirnya, diangkat biar nggak ikut kelewat. Dari mutiara tembusin balik ke kelopaknya. Dah mulai kelihatan ya bentuknya ya. Jadi si 3 kelopak ini menumpuk dengan teknik yang sangat mudah. Sekali lagi saya ulangin, kalau teman-teman udah bisa teknik ini, nanti mau tumpukan bunganya di tengah atau diperbanyak itu juga bisa. Yang penting tahu dulu teknik dasarnya, oh kayak gini. Nah ini hasilnya kalau dikasih mutiara nih dalamnya, gimana? Lebih bagus yang mana? Mutiara atau manik pasir? Kalau saya pribadi saya lebih suka yang manik pasir ya. Kayak kelihatan bunga beneran aja gitu, warna-warni. Sudah terpasang 3 bunganya, terus rangkaiannya juga masih jauh ya. Lanjut lagi aja. Lanjut lagi, isi lagi manik-maniknya sesuai dengan kreasi teman-teman. Satu hal yang penting yang jangan sampai ketinggalan adalah kita harus tentuin nih panjang rangkaian kita mau berapa sentimeter. Kalau misalnya teman-teman mau bikin choker atau kalung yang ngepas di leher itu biasanya panjangnya itu 40 sampai 45 cm. Dari ujung sampai ke ujung itu 40 sampai 45 cm. Tapi kalau mau bikin buat yang berhijab misalnya, biar bisa lebih ke bawah sedikit, itu panjangnya bisa sampai 50 cm. Kalau udah tahu panjangnya mau bikin berapa, nanti kan jadi ketahuan ya titik tengahnya di mana. Nah, teknik berikutnya yang mau saya kasih lihat adalah gimana caranya kita bikin si akar-akar ini nih yang menjuntai ke bawah gitu. Kok kayak keluar dari kalungnya, padahal enggak sih. Di tahap inilah terjawab kenapa kita butuh senarnya tuh yang agak lumayan panjang, hampir 1 meteran ya tadi kita potong senar masing-masing. Padahal panjang kalungnya cuma 40 atau 50 cm. Ayo mari kita mulai, disimak baik-baik ya. Sama kayak proses tadi bikin bunga-bunga yang numpuk itu, jadi senarnya itu kita buka dulu, kita pakai masing-masing senar. Mulai dari senar yang kanan, teman-teman ambil sekitar 10 sampai 15 manik pasir, disesuaikan aja sama panjangnya. Teman-teman mau sepanjang apa akarnya. Kalau mau pendek aja, ya dikurangin aja manik pasirnya. Kalau mau agak panjang, ditambah aja. Masukin kalau yang pertama ini kayak saya sekitar 10 deh, 10 atau 15 gitu. Random aja warnanya, dimasukin. Terus nanti di bagian paling akhirnya itu masukin kelopak. Kelopaknya juga random ya, boleh warna apa aja. Kali ini saya mau pakai yang warna ungu dulu. Masukin kayak gini. Abis itu tambah 1 manik pasir lagi buat penguncinya. Bebas ya, warnanya apa aja bebas. Masukin kayak gini. Nah, di sini nih teknik yang pentingnya. Sebetulnya ini trik aja sih ya, nggak susah kok. Nah, teman-teman harus masukin balik senarnya ke manik pasir yang tadi udah kita rangkai. Tapi yang terakhir jangan ikut ya. Jadi masukin dulu ke kelopaknya, terus pelan-pelan aja disusur sampai nanti dia balik ke manik pasir yang pertama. Yang warna pink muda itu tuh. Pelan-pelan aja, sabar. Kalau ujungnya udah muncul lagi di atas kayak gini, langsung teman-teman tarik, pastikan rapet ya. Tariknya pelan-pelan. Tarik, kenapa harus pelan-pelan? Karena kalau udah dirangkai lanjutannya nanti dia ini nggak bisa dibongkar lagi. Jadi harus
pastikan posisinya udah bener. Kalau mau diganti bisa sih dibongkar lagi, tapi ya PR banget kan, teman-teman harus bongkar lagi tuh semua susunannya. Jadi diukur dulu ya, kira-kira akar-akar ini mau ada di mana, terus juga panjang kalungnya berapa biar posisinya pas. Nah, sekarang kita bikin lagi satu lagi pakai senar yang sebelah kiri. Cuman kali ini ukurannya kalau bisa jangan sama, biar ada apa ya, kayak ada perbedaan gitu loh antara akar itu. Mau lebih pendek boleh, mau lebih panjang boleh, terserah teman-teman. Kalau pengen kelihatan menjuntai banget berarti lebih panjang dari yang tadi. Kalau pengen kelihatan lebih pendek ya berarti manik-manik pasirnya dikurangin. Tapi tekniknya sama. Silakan teman-teman tonton dulu di video ya. Kalau udah selesai dengan akar-akar tadi, teman-teman bisa lanjutin aja rangkaian manik-maniknya langsung dengan 2 utas talinya ya, atau 2 senarnya ya. Balik lagi dengan 2 senar. Jadi kalau satu senar itu cuma buat bikin akar sama tumpukan bunga. Tapi selebihnya rangkaian kita ini disusunnya dengan 2 senar. Balik lagi kalau masalah susunan manik-maniknya, terus apa dulu, yang mana dulu, itu disesuaikan aja sama ide dan kreasi teman-teman ya. Nggak harus sama, silakan gunakan aja manik-manik yang tersedia di paket belajar ini. Kuncinya random aja, semua dipakai nanti akan cukup. Kalau terlalu banyak love-nya mungkin akan kurang ya. Tapi kalau misalnya kita bagi antara manik pasirnya, mutiaranya, bunganya, mutiara yang besar, dan lebih menyebar desainnya, dia akan cukup kok. Kalau teman-teman udah rasa cukup, rangkaiannya selesai, saatnya kita pasang kodokan. Cara pasang kodokannya sama persis seperti yang ada di part 1 ya teman-teman, yang video kita bikin font strap. Mungkin bisa nonton video itu dulu kalau masih bingung cara pasang kodokannya, tapi kalau misalnya udah bisa, boleh lanjut aja. Kalau kodokannya udah kepasang di kanan dan kiri, udah rapi kayak gini, udah aman rangkaiannya, sekarang kita pasang ringnya. Cara pasang ring juga sama sebetulnya, cuman kalau mau bikin kalung, ring yang pertama itu dipasang ke kaitan udang, yang ini nih, buat nanti mengunci kalungnya ya. Kunci lagi ringnya sampai rapet ya, pastikan rapet jangan ada celah. Nah kalau misalnya yang satu udah dipasangin kaitan udang, berarti di sisi sebelahnya nanti ringnya itu dipasang ke rantai. Buat teman-teman crafters pemula, apalagi yang baru pertama kali cobain nih bikin aksesoris, nggak usah bingung. Teknik ini tuh akan dipakai berulang, semakin sering bikin kalung, bikin aksesoris, akan semakin paham deh apa yang harus dilakukan. Karena kalau teman-teman perhatiin juga di video tutorial kita yang lain tuh selalu aja ada bagian pasang kodokan sama pasang rantai kayak gini. Jadi semangat ya, pelan-pelan aja, saya yakin semakin sering coba akan semakin sering bisa. Nanti kalau udah dipasang rantainya tuh dia akan jadi kayak perpanjangan kalungnya gitu loh. Yang tadinya rangkaiannya 40 cm kalau ditambah ditambah rantai 10 cm kan jadi bisa 50 cm. Mungkin sedikit tips buat pemilihan rantai, kalau di Cactus Flower kita jual rantai yang aluminium. Kenapa harus bahan aluminium? Karena dia anti karat. Kalau rantai di kalung ini kan dia adanya di bagian belakang ya, di bagian leher, bagian yang sering banget kena keringat gitu atau lembab. Nah kalau misalnya kita pakai rantai yang bahannya besi, itu dia cenderung cepat menghitam. Tapi kalau rantai aluminium kayak gini tuh dia lebih awet. Jadi saya sangat rekomendasiin kalau mau pakai rantai extender, pilihlah yang bahannya aluminium. Udah selesai kalungnya, udah bisa dipakai. Cantik ya, simpel banget, bikinnya gampang, tapi karena dia warnanya gemes-gemes, jadi kalungnya lucu banget nih. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Hasil kreasi kita kayak gini kalau udah jadi. Tapi ya ternyata setelah kita bikin kalung dan 3 buah font strap, masih ada sisanya loh dari paket belajar yang tadi loh.
Ini bisa banget dibikin satu kalung lagi, tapi yang pendek ya. Atau mungkin bisa bikin gelang. Coba teman-teman kreasiin, sisanya jadi apa. Nanti jangan lupa tag kita ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.